Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membuat jurnal mengajar sekolah menggunakan WhatsApp ya. Jadi di sini saya jelaskan dulu dari menunya, yaitu absen hadir, kemudian absen pulang, kemudian cetak jurnal mengajar, kemudian cek jadwal mengajar, kemudian login admin, kemudian cetak jurnal dengan foto ya. Jadi ada 6 menu. Di sini untuk menu pertamanya saya menggunakan QR code ya. Jadi nanti untuk absen hadirnya itu menggunakan QR code. Kemudian di nomor 2 saya menggunakan update data ya. Kemudian di nomor 3 saya menggunakan cari data, di mana akan mereplace template ya yang ada di template jurnal mengajar Dodge ya. Kemudian saya menggunakan cari data keys untuk mencari data jadwal mengajar yang ada hari ini kayak gitu ya. Kemudian silakan tuliskan ini untuk menu admin ya. Jadi kita akan masuk ke menu admin untuk memberikan pengingat kepada guru kalau jadwalnya mengajar hari ini sudah tiba ya. Kemudian send file, kita akan mengirim file karena kan menunya cetak jurnal dengan foto. Jadi kita akan mengirimkan file kepada orang tertentu ya yang memiliki file ya, memiliki file yang berdasarkan nomor handphone. Oke. Jadi di sini saya bikinnya seperti ini. Untuk template-nya kalian bisa copy ya. Linknya ada di deskripsi. Kemudian filenya juga saya simpan di deskripsi. Jadi nanti kalian bisa menggunakan template-nya ya. Ini saya hapus dulu ya. Jadi ada 2 template. Ini adalah template yang akan dikirim ke ke webhook. Kemudian ini kita akan mengenerate secara manual ya. Jadi ada 2 ya. Di sini nama template-nya. Oleh karena itu di sini saya kasih nama template jurnal mengajar. Karena di sini menggunakan spasi, saya menggunakan di sini pengganti spasi adalah garis bawah. Karena ketika kita mengupload file ke webhook, maka spasi akan diganti dengan garis bawah seperti ini ya. Saya besarin seperti ini ya, kalian bisa lihat ya, ini pengganti spasinya. Oke, di sini kita lanjut saja. Ini saya matikan update-nya, jadi mungkin agak lambat. Nanti kalau udah settingnya sudah pas, kita bisa mengaktifkan fast response-nya ya. Oke, saya buat seperti ini ya. Untuk template-nya, ketika meminta ke guru meminta jadwal, nanti akan diberikan template seperti ini. Kemudian absen hadir dan absen pulang. Terus di sini saya juga menggunakan jurnal mengajar ya. Ini untuk jurnal yang akan diisi oleh guru. Kemudian akan dibuatkan template secara otomatis. Juga di sini saya menambahkan jadwal mengajar. Jadi nanti guru akan mendapatkan info dan kita akan mengirimkan broadcast ke guru yang memiliki jadwal hari ini kayak gitu misalnya ya. Jadi di sini untuk mengganti reminder saya menggunakan broadcast. Jadi nanti kalian tinggal ngetik 1 atau berapa untuk dikirimkan perintah ke bot untuk memberikan pengingat yang memiliki jadwal saja. Jadi yang tidak memiliki jadwal maka tidak akan dikirimkan data ya. Kemudian di sini ada status ya. Kalau umpamanya guru memiliki jadwal ya, kemudian dia absen di hari itu, absen, kemudian dia juga update jam pulangnya, maka nanti di sini statusnya otomatis jadi selesai. Kalau umpamanya dia tidak absen maka masih menunggu ya, kayak gitu ya. Dan ini tidak bisa diduplikat karena hari akan berganti tanggal seperti itu ya. Oke, di sini yang pertama ya, di sini juga saya menyembunyikan 4 kolom sebagai kolom bantu untuk mencari data dan memisahkan antara data 1 ke data 2. Jadi ini saya bikin seperti ini karena nanti ketika menginput di jurnal maka
absen ini akan terisi otomatis seperti itu ya. Ini saya sembunyikan karena sangat sensitif. Oke, udah sembunyi. Kemudian ini juga banyak formula di dalamnya ya, jangan sampai terhapus ya. Kemudian di sini di jurnal mengajar juga ada tabel bantu, kode unik sama bantu ya, untuk memisahkan datanya ya. Jadi kita akan mengumpulkan kode uniknya dulu, baru nanti di jadwal mengajar kita mendapatkan kode unik tersebut, sehingga kita bisa menemukan jam mulai dan jam pulang, kemudian total waktu mengajarnya berapa lama, dan lokasinya seperti itu ya. Kemudian di sini juga saya membuat template untuk broadcast. Jadi kita nanti akan nge-broadcast di mana yang memiliki tanggal unik ini akan mendapatkan broadcast. Jadi kalau umpamanya tidak memiliki tanggal unik ini tidak akan di broadcast seperti itu. Jadi dia akan nge-broadcast di tanggal-tanggal hari ini. Kalau umpamanya berganti waktu, maka ini otomatis jadi tanggal 20. Jadi nanti ketika kita nge-broadcast, maka yang disampaikan hanyalah guru yang memiliki jadwal di tanggal tersebut seperti itu. Di sini untuk pembuatannya ya, kalian pelajari sendiri ya. Di sini saya tulis template-nya, kemudian di sini sheet-nya, kemudian di sini kuncinya, kemudian di sini delay-nya berapa detik ya. Delay-nya berapa detik, kemudian di sini adalah kunci dari data yang akan kita update. Kemudian di sini ada tanggal hari ini. Saya menggunakan today, jadi akan berganti setiap hari. Kemudian di sini send file, kita akan mengirimkan member yang sudah kita cetak template-nya menggunakan foto. Training bot tidak pakai database, link database ya, ini adalah kumpulan untuk semua media-media kita akan disimpan di sini berdasarkan dengan captionnya, sehingga kita dapat memanggil ini dimanapun. Contoh, saya panggilnya misalnya di sini sama dengan attack file. Kita serang filenya dulu, kemudian ID-nya misalnya menu utama ya. Maka di sini akan dibuatkan caption nih sama linknya tuh secara otomatis. Jadi kalian bisa panggil ini dimanapun berada ya. Makanya saya bikin link database ya, karena di sini saya menggunakan attach file untuk melampirkan media, maka di sini saya cukup ketikkan attach file menu utama seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Jadi akan disusunkan di sini terdiri dari nama file, kemudian link file, dan tipe file. Kemudian kita pakai attach file untuk mengirimkan menu. Oke, kita lanjut langsung saja. Nanti ini kalian bisa download ya untuk filenya. Ada format docs dalam Office, kemudian docs dalam Google ya. Kita ketik menu. Bisa agak lambat ya karena masih saya tidak aktifkan fase responnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Mohon tunggu seperti di ini ya. Next chat, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut saja, kita langsung absen. Tapi sebelum kita absen, kita harus mengatur jadwal dulu di sini. Ya, di sini kita bikin misalnya nomor handphone gurunya. Kemudian tanggal jadwalnya misalnya 19 semester 1. Contoh semester 1, kelas berapa? Kelas apa ya? Misalnya SD apa ya, kelas 1 contoh. Kelas 2 misalnya, kelas 2 SD contoh ya. NIP nya contoh, kemudian nama gurunya, kemudian mata pelajarannya, jam pelajarannya. Kalau di sini kita nggak boleh pakai titik 2, jadi titik 2 diganti dengan titik koma. 00 sampai dengan 10.00 contoh ya. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan bikin QR code-nya. QR code gurunya, saya di sini menggunakan Excel saja.
bikin QR code-nya dulu. Di sini saya menggunakan Excel. Di add in di mana ya? Add in. Ya, di sini saya menggunakan add in QR4 Office ya. Oke, kita bikin QR code dulu. Kita copy datanya. Ya. Kemudian kita ketik head table-nya, saya contoh ya. Oh, nggak bisa di copy. Oh, nggak bisa di copy dong. Oke, nggak apa. Tulis semester. Oh, ada ya, cuma di warna putih. Sorry. Kita sisipkan. Kita jadikan yang hitam dulu. Ada ya. Jadi caranya di sini saya bikin semester tadi ya. Pastiin sama head table-nya. Saya ulang dulu. Copy dulu. Kita pastiin ke sini. Kita hitam ya. Jadi caranya saya tuh seperti ini, sama dengan ini ya. Kemudian dan sorry titik 2 repot ya, ini aja dah. Langsung ke sini, kita pilih custom, kemudian titik 2, kemudian semester 1 ya. Demi menghindari kesalahan saya copy aja. Kemudian kelas, kalau ada alternatif kalian bisa pakai ya, kelas 2, kemudian NGP-nya karena kadang saya ada spasi, jadi kadang nggak masuk. Nambah biru ya. Di antara head table dengan titik 2 nggak boleh ada spasi ya, kecuali value-nya boleh ada spasi di depan, nanti dianggap tidak ada. Kalau umpamanya head table-nya ada spasi, maka nanti dianggap head table-nya memiliki spasi, seperti itu ya. Mata pelajaran, kesenian. Kenapa saya menggunakan QR code? Biar nanti gurunya nggak usah ngetik-ngetik lagi gitu. Jadi kalau umpamanya kalian tidak mau menggunakan QR code, boleh pakai input data. Oke, seperti itu ya. Nah, inilah jadi, kita besarin aja, kemudian insert. Nah, inilah QR code-nya nih. Contoh seperti itu ya. Jadi ini saya simpan di sini. Kemudian kita absen. Kita tunggu, kita sesuaikan menunya dulu. Menunya kita tadi kan, silahkan tuliskan QR code ID Anda. Jadi kita akan mengirimkan QR code. Nanti kalau umpamanya QR code-nya nggak jelas, itu nanti dia akan ngomong kalau umpamanya QR code-nya kurang jelas. Jadi sini saya minta materi, kegiatan belajar, foto kegiatan, dan live lokasi. Oke, processing your data. Kita tunggu. Ya, silahkan tuliskan materi. Kalau umpamanya dilanjut, maka QR code-nya berhasil di-scan. Materi hari ini adalah menggambar ya, menggambar. Oke, kemudian tuliskan kegiatan belajar mengajar. Pertanyaannya itu sama dengan apa yang kita minta di sini, tulis di sini ya. Jadi ada kolom wajib ya, merah kolom wajib ya, nggak boleh dihapus. Ini nggak boleh dihapus ya. Respon nggak boleh, ini boleh diganti.
sama ini juga ya, karena kita mau minta foto. Cara buatnya seperti itu ya. Kegiatan belajar haji ini mengenal mengenal warna dasar menggambar ya, warna dasar menggambar, kemudian mencampur warna untuk menghasilkan warna baru ya, contoh seperti itu ya. Mengenal warna dasar menggambar ya, dasar menggambar mencampur warna untuk menghasilkan warna baru, contoh seperti itu ya. Kegiatan belajar mengajar ya, contoh kita kirim foto kegiatan belajar mengajar kita ya. Ini contoh nih ya, kalian bisa sesuaikan nanti. Nah, dia juga sekalian dia minta live lokasi, jadi harus dikirimkan live lokasi ya, kita kirimkan live lokasi. Kalau bukan live lokasi dia nggak mau ya, jadi harus live lokasi. Oke, kemudian ini sudah, kita tunggu. Nah, sudah diinput ya, kita tunggu, masih nunggu ya. Oke, sudah dapat ID. Nah, ini ID-nya ya. Oke, sekarang ini sudah, maka di sini akan memiliki waktu mulai dan live lokasi ya. Cuma masih menunggu karena dia belum update jam pulang sama total waktu mengajar, jadi masih menunggu ya. Jadi kita sudah dapatkan jam mulainya atau jam hadirnya, kemudian dia jam lokasinya. Ini live lokasi, bisa langsung dilihat ya, seperti itu. Jadi pastikan berada di lingkungan sekolah. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke menu berikutnya. Berikutnya adalah absen pulang ya. Di sini saya menggunakan update data, jadi akan meminta kode ID error. Kalau terjadi error begini, kalian ini terjadi karena ada miss di sini di attach file. Intinya kalau kalian sudah mendapatkan nilainya, kalian copy paste saja, bukan nilainya, sorry. Ini kan masih jadi formula, kalian copy paste nilainya aja, kemudian tempel khusus hanya nilai. Kemudian kalian ketik menu lagi. Yap, ini untuk menyusunkan kalian attach file. Jadi pasti di sini bukan formula ya. Oke, kemudian kita lanjut absen pulang. Oke, ini sama dengan pertanyaan kita di sini. Silahkan ketikkan apapun untuk memulai, ketik batal untuk mengulang, ketik menu untuk kembali ya. Jadi bisa diulangi, bisa ini ya. Kita lanjut ke ID, dia minta ID-nya nanti ya. Oke, karena kita di sini jurnal mengajar nomor nota. Nomor notanya itu ini ya. Nomor notanya ini ya. Oke, ketika apapun untuk memulai, ketikkan nomor nota. Ini nomor notanya ya, harus sama. Kalau nggak ada sama nggak bisa. Oke, kita tes, kirim. Silahkan tuliskan jumlah siswa yang hadir, karena kita minta di sini
hadir, sakit, izin ya. Maka pertanyaan hadir akan diberikan hadir ya. Silakan tuliskan jumlah yang hadir. Ini kenapa dia pindah ke bawah, karena masih jadi formula. Ini gak masalah ya, kalau udah ke bawah berikutnya dia tidak akan mengcopy di atasnya. Oke, kita lanjut. Misalnya 20 hadir, jumlah siswa yang hadir, yang sakit 0, yang izin 2 misalnya, yang alfa 1, kemudian tuliskan nama siswa yang izin ada 2 ya, tuliskan nama siswa yang izin. Oke, kita misalnya Fikar, koma, Dian ya. Ini kita tulis begini ya, sama ya. Kemudian tuliskan nama siswa sakit ada berapa tadi? Sakit 0 ya. Kalau nggak ada, strip aja. Silahkan tuliskan nama siswa alfa, pisahkan dengan koma. Alfa tadi kita ada 1 ya, misalnya Abdul ya, contoh. Oke, terus dia minta silakan tuliskan permasalahan dalam pembelajaran ya. Kesulitan mengenal warna dasar untuk mendapatkan warna baru ya. Silakan tulis catatan mengajar ya. Catatannya adalah hari ini berjalan baik, namun siswa masih masih kesulitan mencampur warna kesulitan mendapatkan warna baru. Kemudian di pertemuan berikutnya ya akan di berikutnya untuk menghafal warna dasar. Hari ini berjalan dengan baik, namun siswa masih kesulitan mendapatkan warna baru. Di pertemuan berikutnya untuk menghafal warna-warna dasar. Seperti itu ya catatannya, kita contoh ya. Minta foto lagi, kita kirim foto kedua, contoh juga ya. Oke, kita kirim, kita lihat. Oke, ditunggu, mohon tunggu. Jadi nah ini udah diisi ya. Data berhasil diupdate. Nah, sini sudah selesai statusnya. Jadi selisih dari jam mulai sampai jam pulang selisih 7 menit. Dan ini lokasinya seperti itu ya. Ini udah statusnya selesai ya. Kita lanjut ke menu berikutnya. Menu berikutnya itu mencetak jurnal, cetak jurnal mengajar ya. Jadi kita kan di sini ada 2 file, yaitu file
kalian bisa download dulu file docs-nya. Kalau sudah, kalian upload ke template-nya. Cara uploadnya, masuk ke user area, upload template, tunggu sampai dibukakan halaman baru. Kemudian di sini kalian masukkan handphone terdaftar, kemudian masukkan APK-nya. Kalau kesulitan mendapatkan APK, kalian bisa masuk ke ini apa namanya, hubungan WhatsApp. Kemudian kalian buka dashboard, kemudian kalian REST API, kemudian ini APK-nya, ya. APK taruh di situ, kemudian pilih fotonya. Kalian contoh fotonya tadi ya. Kita upload. File berhasil diupload. Nah, kalau sudah, kita keluar. Kemudian kita coba ya. Kita 3. Cetak jurnal mengajar ya. Kalau bingung, kalian bisa ketik menu dulu sehingga tahu nomor berapa gitu kan. Karena saya sudah hafal, jelas 3 aja. Kita akan mengirim template docs. Oke, di sini ada kesalahan ya. Kita coba cek dulu. Oke, nomor nota 3. Atau saya buka kali ya. Oh enggak ya. Jadi ini karena dia tidak apa namanya, habis refresh, jadi dia akan kembali ke menu kalau waktu sesinya berakhir. Jadi sesi berakhir itu 5 menit ya, 5 menit. Kalau umpamanya member masih menunggu, tidak ada info selama 5 menit berturut-turut, maka akan dikembalikan ke menu seperti ini ya. Oke, maka kita lanjut saja, tuliskan nomor notanya. Nomor notanya itu adalah ini yang tadi kita ini ya. Kita kirim, kita pastikan saja. Ya, mohon tunggu. Oke. Tunggu saja karena masih dicari datanya dulu ya. 001. Oke, sudah jadi, sukses. Datanya seperti ini ya. Sama ya, Muhammad Ansar, Fikar Piang Abdul, catatannya ya, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Menu berikutnya adalah mendapatkan jadwal ya. Misalnya harusnya kita cari jadwal dulu ya. Kita cek jadwal kita hari ini. Maka dia akan mencari di jadwal mengajar berdasarkan PON pada tanggal 19 ini, pada hari ini. Jadi kalau umpamanya dia nggak ada di hari ini, maka dia tidak diberikan. Ini udah ada datanya, kelasnya, semesternya, kemudian jamnya, kemudian kesenian, dan statusnya selesai. Andai kata misalnya di sini nomor handphonenya beda gitu ya, maka ketika saya ketik 4, mohon tunggu.
jadi tidak ada ya. Jadi karena kita mencari berdasarkan font ya. Jadi kalau dia memiliki jadwal hari ini maka akan diberikan ya sama statusnya. Kalau menunggu dia bisa langsung absen di nomor 1. Oke, lanjut lagi ke nomor admin sama send file ya. Kita nanti ke menu admin, kita langkahin dulu, kita langsung ke 6 send file ya. Jadi menunya itu cetak jurnal dengan foto. Nah, kita akan memanfaatkan ini lagi template yang dilengkapi dengan foto. Jadi kalau umpamanya di webhook belum support foto ya, tapi kalau kalian ingin menggunakan foto bisa menggunakan template yang ini dengan melakukan cara seperti ini. Kalian masuk ke jurnal, kemudian ekstensi, kemudian add-on ya. Dapatkan add-on, cari namanya AutoCAD ya. Add-on, kemudian cari AutoCAD ya. Nah, kalian bisa tambahkan AutoCAD nih ya. Bisa tambahkan ini karena kan saya sudah terinstall, jadi Anda saya tambahkan lagi. Kalau sudah terinstall, kalian bisa masuk ke ekstensi, kemudian AutoCAD, kemudian open ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kan kalian kan pasti ini belum ada ya. Kita new job, pilih new job, kemudian tulis namanya, terserah nama yang kalian suka ya. Kalau saya file to PDF, kalau saya sukanya seperti itu ya. Kalau kalian terserah namanya apa. Kemudian next, kemudian pilih templatenya from driver. Pasti ini ada di Google Drive kalian ya. Ini templatenya ya. Select, kemudian next ya. Kalian cocokkan tuh nama gurunya di sini, namanya apa. Kalian pilih dulu di sini sheetnya, pilih rekap jurnal mengajar, kalian tunggu. Kemudian nama guru misal yang kosong diisi ya, nama guru kita pilih nama guru. Kemudian kelas udah, sama kelas, semester udah, mata pelajaran kita pilih mata pelajaran, hari-hari, tanggal kita pilih tanggal ya. Kemudian materi, jam kemulai kita pilih jam pelajaran dimulai. Kemudian jam witanya mulai, jam kemulai itu jam pelajarannya, jam wita mulai berarti jam pelajaran dimulai, akhir sama jam pelajaran berakhir. Kemudian di sini kegiatan belajar mengajar ya. Hadir, sakit, izin, nama siswa yang izin, nama siswa izin ya. Sakit, nama siswa sakit. Kemudian alfa ya. Kemudian nama siswa alfa. Catatan, kemudian kita cari catatan saat mengajar. Foto 1 di mana? Foto 1 di kegiatan mengajar 1, foto 2 di kegiatan mengajar 2. Kita di foto ini kita pilih image ya. Kita pilih di sini ukurannya 300 sama 250. Kita pilih di sini image, ukurannya 300 sama 250 ya. Kemudian next, nama filenya apa? Kita kasih nama filenya nomor nota ya, tutup kurung 2, kemudian strip ya, tutup kurung, buka kurung lagi. Kita pakai NIP nya. Oke. Kemudian next, simpannya di folder mana, kalian choose. Kalau belum punya folder, kalian bisa cari folder
di Google Drive kalian untuk disimpan ya. Aduh sorry, aduh, ekstensi open, sorry. Settingan tadi kita belum selesai. Oke, kita lanjut dulu. Next, ini sudah benar, udah benar ya. Ini udah benar, kita pilih PDF ya. Kemudian udah benar, kemudian tadi foldernya udah benar. Next, pilih no ya. Next, kemudian add remove job trigger, pilih run jika folder tabel terisi, kemudian run setiap 1 jam ya. Yes, jadi yes semua, kemudian save. Kalau sudah, nah di sini nanti ada folder seperti ini. Ini kita hapus dulu. Terus kita run ya. Open. Nanti kalau ada input baru, maka dia akan otomatis jalan. Karena kita udah ada yang input, jadi kita manual ya. Oke, maka di sini dibikinkan folder nih seperti ini. Ini abaikan ya, karena ini kan ada tabel pertanyaan kita ditaruh di situ. Oke, sekarang sudah jadi ya. Kita lihat di sini. Kita lihat ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini akan terisi otomatis ketika ada yang input baru. Kalau tidak jalan otomatis, kalian bisa manual. Kalau masih merasa repot, itu akan diupdate secara per 1 jam. Jadi dia akan membuatnya per 1 jam. Nah, ini berada di folder ini ya, folder kalian tadi ya. Nah, sekarang kita sudah punya PDF-nya. Kita refresh dulu. Nah, udah punya PDF-nya nih. Nah, sekarang bagaimana caranya nge-share? Sini saya sudah menyiapkan contoh ya. Saya beri di sini feature ID, itu nomor notanya, kemudian nama filenya ya. Boleh pakai ini nama filenya ya. Nama filenya boleh pakai ini. Tadi sini ya, boleh pakai ini atau boleh tidak boleh. Yang penting adalah linknya ya. Kalian untuk filenya ya, filenya ini kalian kan udah buka nih. Nah, di sini ada ID-nya, kalian copy ID-nya, copy. Kemudian di sini kalian ganti di ID sampai ID. Nah, ini ya. Kemudian paste ya. Jadi drive export download ID kayak gitu ya. Enter ya. Kemudian kita bikin di sini ID-nya nih, filenya ya. Oke, sekarang sudah masuk ke share file. Masih di database ya, kita masih di database. Kemudian di sini kan di menunya kita ke sheet send files ya, untuk mengirim filenya. Jadi di sheet send file kalian bisa buatkan seperti ini ya. Ini adalah nomor handphone yang akan dikasih ya. 13 misalnya. Kemudian ID-nya tadi apa ya? ID-nya tadi itu di link database ya, menu utama, send file, ID-nya sorry, bukan menu utama. Kita bikin tadi itu di send link database, ID-nya ini ya. Kita taruh di
sini ID-nya. Kemudian captionnya caranya sama dengan attack file dalam kurung ID ya. Enter. Nah, sekarang sudah dibuatkan seperti ini. Kemudian di sini di menu cuma mengisi nama sheetnya saja. Karena pengiriman file ini bersifat privasi, maka saya membuatnya akan mencari berdasarkan nomor handphonenya. Jadi ketika dia minta, akan dicek nomor HP-nya apakah ada di tabel. Kalau ada, maka akan dikirimkan file yang ini, seperti itu ya. Jadi kita lanjut ke nomor 6. Kita tunggu. Oke, ada yang salah. Berikut jurnal mengajar Anda. Send file. Kita cek dulu ya, ada yang salah ini. Send file. Oh, harus PDF. Sorry ya. Kenapa begitu? Karena kita pakai PDF. Oh, udah benar ya. Oh, linknya view. Sorry. Nggak boleh ada view karena nggak bisa di download sampai di ini ID-nya ya. ID-nya sampai mulai dari sini sampai di sini ya. Kemudian kita baikin dulu, ganti ID-nya ya, jangan sampai ikut view-nya ya karena nggak bisa di download. Ke nomor 6. Oh sorry, kan belum update ya anunya, send filenya. Jadi kita ulangin. Oke, kita ulangin ya, biar filenya update. Nah, sekarang sudah nggak ada view-nya ya. Kita coba nomor 6. Kita tunggu dulu, mohon tunggu. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Jadi dia bisa langsung mengambil filenya. Sekarang sudah, kita lanjut ke menu admin ya. Ketik menu biar nggak nyasar gitu ya. Kita nomor 5, kita akan masuk ke menu admin nih ya. Oke, lanjut kita ke menu admin nomor 5. Sini passwordnya itu ditulis di sini di template-nya ya, biar tidak sembarangan yang masuk. Oke. Ketik menu untuk memulai. Ini sudah masuk ke menu admin. Jadi kita udah berpindah ke menu admin. Ketik menu. Tapi kalau kalian udah hafal urutannya ya nggak usah ketik menu. Lanjut, kita langsung ke ini aja ya, nge-broadcast ya. Ini adalah untuk input tabel, new tabel, input tabel ya, menu. Oke ya, saya jelasin kalau di menu admin ini kalian bisa membuat sesuka hati, mulai dari tabel, input tabel, delete tabel, kolom, delete line, kemudian banyak lagi ya, broadcast media, broadcast teks ya, new table, delete table, cari data, between, semua bisa di sini. Dan kalian juga bisa menggunakan fitur hiburan di dalam menu admin. Nih, contoh kalian mau tampilkan surah, maka di sini Islamic surah, contohnya seperti pagar surah, contoh ya.
Nah, maka kalian akan diberikan daftar surah. Nah, misalnya kalian mau baca pagar 1, nomor 1. Di sini sudah dijelaskan menampilkan surah, teks dan MP3 pagar 1. Ya. Oke, pagar surah 1. Kepanjangan nanti ya. Kita pilih pagar surah ayat 1 aja. Nah, kalau untuk per ayat ya, nomor surah dan nomor ayat. Jadi bisa juga pakai nomor surahnya aja boleh. Ini biar enggak kepanjangan aja. Waktu sholat ya, bisa juga ya. Kalian bisa dapatkan waktu sholat di dalam menu admin. Tinggal ketikkan nih, dikasihkan MP3 nya juga. Waktu sholat Balikpapan misalnya. Kalian bisa kisah Nabi gempa. Kita cek gempa di mana, ada gempa ya. Kita cek gempa. Di mana nih? Ada gempa guys ya. Tuh ya, kalian bisa cek gempa, cek bola, cerpen. Terus bisa bikin teks ke gambar. Contoh kita akan eskul ini. School misalnya nama di sini kalian ganti dengan teksnya. Contoh. Lanjut. Dan kalian bisa pakai ini semuanya, ada 200 lebih. Termasuk mendownload Facebook, Instagram, Small, YouTube. Ya. Ini bisa dibuatin. Kalau nggak ada ya sabar saja, karena ini cuma hiburan ya. Kita lanjut ke menu admin. Di menu admin kita akan mengirimkan broadcast ke guru yang memiliki jadwal hari ini ya. Contoh di sini saya pagi-pagi ya, pagi-pagi langsung bikin saja. Di mana sheetnya kalian bikin ya. Ini kalau nggak dikasih ya, saya jadi gini. Contoh yang lainnya. Kalau nggak ya kalian coba yang lain. Lain misalnya ya nih. Harusnya cepet. Nah, cuma mungkin ada gangguan di server ngirim-ngirim foto begituan. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut ke broadcastnya. Nah, broadcastnya di sini terdiri dari tanggal, kemudian ini adalah template-nya, kemudian di sini sheet-nya, kemudian di sini berdasarkan apa kuncinya ya, berdasarkan apa kuncinya. Kemudian di sini delay-nya. Di sini terisi kolom key, kolom font, message, info akan diisi otomatis sama bot. Ya ini tanggal 20 ya. Sedangkan di sini sudah tanggal 19 ya. Maka dia tidak akan dikirimkan ya. Jadi hanya mengirimkan tanggal 20. Kita ke sini. Kalau kalian mau kirim broadcast media, maka linknya taruh di sini. Kalau mau kirim broadcast teks, strip saja langsung broadcast teks yang ada di spreadsheet ya. Oke, lanjut ke nomor 8 ya. Pilih saja langsung nomor 8. Maka akan dibuatkan seperti ini ya. Kita tunggu. Oke, starting sheet broadcast. Nah, broadcast selesai. Kenapa? Karena tidak ada data ya. Contoh di sini saya bikin tanggal hari ini misalnya ya. Saya kirim 8, tinggal ketik 8 saja, maka akan diberikan broadcastnya. Kita tunggu. Seperti ini. Statusnya di sini. Berikut jadwal mengajar Anda hari ini. Muhammad Ansar, kelas semester menunggu ya. Kenapa menunggu? Karena di rekap jurnal ini inputnya untuk jadwal tanggal 19. Di sini statusnya menunggu lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau umpamanya sesuai ya, maka dia statusnya selesai.
Jadi status untuk mengajar ini udah selesai ya, pada tanggal ini udah selesai dilakukan. Seperti itu. Misalnya kalian mau kirimkan broadcast berdasarkan media, tinggal ketik 7 di menu admin, maka dia akan mengirimkan teks media. Oh tapi nggak ada ya, tadi kita ke 19 soalnya. Broadcast ini akan dianggap selesai karena tidak ada data. Oh ada, tanggal 20. Sorry, ini kenapa dia mau? Oh karena dia belum update kali ya. Kita coba ke tanggal 19, ini kita hapus ya. Nanti kalau umpamanya berpindah tanggal nggak perlu hapus ya. Ke jadwal mengajar, kita lanjut ke misalnya ini, karena masih belum update ya, dia akan ngirim ini. Jadi ini harus dihapus ketika sudah broadcast teks ya, harus dihapus ketika sudah broadcast teks karena ini sudah tidak berlaku ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke 7 misalnya. Yes. Oke, selesai. Misalnya kita di sini ganti 20. Kita ketik 7. Maka di broadcast ini baru dijalankan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah datanya, kemudian dikirimkan seperti itu ya. Oke, seperti itu. Misalnya dia ada 2 nih ya. Di tanggal ini nomornya sama, kita kirim nomor 8. Kita tunggu. Oke. Yap. Ini ya, seperti itu ya. Kemudian satunya ini seperti ini. Jadi dia udah dikirim 2, kelas 3 dan kelas 2 ya. Oke, udah berhasil seperti ini. Jadi ketika tidak ada data maka ini yang dikirimkan. Jadi untuk tapi pas kayaknya kalau umpamanya ada terus mengajar, ini akan diupdate kayak gitu ya. Contoh misalnya di sini ganti dengan ini ya. Jadi kalian nggak hapus misalnya nomor 8, maka di broadcast ini akan beda. Nah udah beda ya, diganti. Nah ya. Oke, seperti itu. Delay-nya di sini ditaruh. Oke, kayaknya mudah ya. Itu aja. Kalian bisa copy template ini untuk kalian gunakan ya. Di sini saya jelaskan yang merah jangan dihapus karena adalah file penting. Tidak boleh dihapus yang merah. Kalian bisa menambahkan yang ungu ya. Bisa menambahkan dan mengganti yang ungu ya. Kemudian di sini jangan dihapus karena ini adalah formulanya. Kemudian sama di sini. Ini jangan dihapus, kalian bisa mengganti yang ungu ya. Untuk kirim file tidak boleh ya, ini semua kolom wajib ya. Dipastiin semua ini terisi untuk mengirimkan file. Kemudian autobot semua penting ini ya, juga jangan sampai dihapus karena kita menggunakan tabel ini ya. Kalian ketik ID-nya berapa, jadi kalian bisa panggil dimanapun, mau di menu, mau di mana, mau di sheet manapun, nanti akan dibuatkan datanya ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu lagi copy link karena taruh aja di link database seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri.